Soal nomor 1, sebuah bola kasti yang masanya 0,1 kg, masa itu M ya. M-nya sama dengan 0,1 kg. Dilempar horizontal ke kanan dengan kecepatan. Kecepatan itu V, V-nya sama dengan 20 meter per sekon. Kemudian dipukul, bola berubah arah dengan kecepatan 40 meter per sekon ke kiri. Kecepatan itu V. Maka yang ini jadi V1, yang 40 ini jadi V2. Ini 40 meter per sekon. Hati-hati di sini ada keterangan yang 20 ini ke kanan dan yang 40 ini ke kiri, atau ini berubah arah ya. Maka kalau berubah arah seperti ini, salah satunya harus ada yang negatif. Misalkan yang ke kanan positif 20, berarti yang ke kirinya negatif 40. Jika kontak bola dan pemukul terjadi selama 0,001 detik, 0,001 detik ini berarti waktu ya, T-nya sama dengan delta T 0,0001 sekon atau detik. Ditanyakan adalah besar impuls. Impuls itu I. Nah, rumus impuls itu ada dua ya, bisa F dikali dengan delta T atau bisa juga delta P. P ini adalah momentum ya, perubahan momentum. Momentum itu rumusnya M, momentum rumusnya M dikali V. Berarti kalau misal delta V ini M dikali V 2 dikurangi M dikali V 1. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau kita pakai rumus yang pertama ini kita butuh F dan F-nya nggak ada ya. Maka kita pakai rumus yang kedua, M kali V2, M-nya ada, V2-nya ada, M kali V1, V1-nya juga ada. Jadi kita pakai rumus yang kedua ini ya. Jadi nanti disesuaikan dengan yang diketahui di soal. M-nya 0,1, V2-nya ini minus 40, dikurangi M-nya 0,1, V1-nya 20. 0,1 dikali minus 40, nolnya kan ini bisa dicoret ya, ini juga sama, nolnya bisa kita coret. Maka ini jadi 1 dikali minus 4, berarti min 4. 1 dikali 2 itu 2, tapi ini minus 2, berarti jadinya min 4 min 2, jadinya min 6 Newton sekon. Min ini cuma menandakan arah ya, jadi jawabannya di sini nggak ada min, nggak apa-apa, jadi jawabannya yang C. Soal berikutnya nomor 2, sebuah truk bermasa 2000 kg, masa itu M, M-nya sama dengan 2000 kg, dan melaju dengan kecepatan itu V, V-nya sama dengan 36 km per jam. Nah, kalau misalnya ada kilometer per jam, kita langsung ubah ke meter per sekon. Caranya tinggal dikali 1000 jadi meter, dibagi 3600, ini jadi sekon. 36 sama 36 ini bisa kita coret, sehingga tinggal 1000 per 100 ya. 1000 per 100 itu sama dengan 10 meter per sekon. Jadi V-nya langsung kita ganti jadi 10 meter per sekon. Menabrak sebuah pohon dan berhenti. Nah, berhenti ini berarti kecepatannya 0 ya. Maka ini kita anggap V1 nih, V1-nya sama dengan 10, V2-nya ini berhenti, jadinya 0. 0 ini dari berhenti. Waktu itu delta T-nya sama dengan 0,1 detik. Gaya rata-rata truk selama berlangsungnya tabrakan. Ditanya adalah gaya rata-rata, gaya itu F ya. Nah, kalau ada soal seperti ini kita menggunakan rumus impuls ya awalnya ya. I itu sama dengan, di soal yang pertama delta P ya. I itu selain delta P juga bisa F dikali delta T. Kemudian delta P itu artinya MV2 min MV1. Jadi kita gabungkan dua rumus yang di soal yang pertama ya. F-nya ini yang kita cari. Delta T-nya udah ada 0,1 sama dengan M-nya ini 2000 dikali V2-nya berhenti ya, jadi 0, dikurangi 2000 dikali V1-nya sama dengan 10. Ini berarti F dikali 0,1, 2000 dikali 0 berarti 0 ya, min 2000 kali 10 berarti 20.000. Berarti F dikali 0,1 sama dengan minus 20.000.
ribu, berarti F nya doang sama dengan minus 20.000 dibagi 0,1. Kalau misalkan dibagi 0,1 biar jadi 1 kan kita kali 10 ya, maka bawah kali 10 atas kali 10, jadinya yang atas min 20.000 kali 10 200.000, min 0,1 kali 10 itu berarti 1, jadinya sama dengan minus 200.000 ya. Jadi jawabannya yang D. Sekali lagi minusnya hanya menandakan arah ya. Soal berikutnya soal nomor 3. Perhatikan grafik berikut. Sebuah benda bermasa 12 kg, masa itu M, 12 kg, mula-mula bergerak dengan kecepatan 4 meter per sekon. Kecepatan itu V, mula-mula berarti kita anggap V1, 4 meter per sekon. Selama geraknya, benda mendapatkan gaya seperti pada gambar di atas ini. Kecepatan benda pada detik ke-18. Tanya kecepatan, berarti kecepatan kalau ini ada V1 berarti ini V2. Nah, kalau ada soal ada grafik FT ya, dari grafik FT ini kita bisa dapat impuls. Impuls itu sama dengan luas di bawah grafik. Kalau kita lihat di sini ada yang atas ini trapesium ya, yang bawah sini juga trapesium. Kemudian di sini ada persegi panjang. Kalau yang atas ini nilainya positif, kalau di bawah sumbu X berarti nilainya negatif. Kalau kita lihat kan ini trapesiumnya sama ya nggak? Berarti kalau sama, yang ini positif, yang ini negatif, maka ini jadi saling menghabiskan. Ya, jadi yang ini sama yang ini saling menghabiskan. Karena bentuknya sama ya, ukurannya sama, cuma beda atas sama bawah. Maka yang kita perlu hitung cuma yang ini aja, yang persegi panjang. Luas persegi panjang, panjang dikali lebar ya. Panjangnya itu ini 12 ke 18, itu berarti selisihnya 6 ya. Kemudian lebarnya ini 6. Berarti 6 kali 6 36. Maka dari grafik ini kita dapat impulsnya itu sama dengan 36. Kemudian yang ditanyakan adalah kecepatan. Maka rumus impuls itu kan salah satunya I sama dengan delta P ya. I nya dapat kita dari luas 36, delta P itu kan mv2 dikurangi mv1. Ini 36 sama dengan M nya 12 dikali dengan V2 nya yang mau kita cari, dikurangi 12, V1 nya udah ada 4. Jadi 36 sama dengan 12 V2 dikurangi 12 dikali 4 itu sama dengan 48 ya. Ini tinggal kita pindah ruas ke sini jadi positif, jadi 36 ditambah 48 sama dengan 12 V2. Ini bisa dibagi 12 semuanya ya. 36 bagi 12 itu 3, 48 bagi 12 itu 4, 12 bagi 12 itu 1. Jadinya ini tinggal 3 tambah 4, 7 sama dengan V2 ya. Jadi jawabannya yang B. Soal berikutnya soal nomor 4. Dua benda A 5 kg dan B 1 kg. Kilogram itu berarti massa ya. Berarti ini kita dapat MA nya sama dengan 5 kg. Kemudian MB nya sama dengan 1 kg. Bergerak saling mendekat dengan kecepatan masing-masing. Kecepatan itu V yang si A 2, V yang si B nya 12. Ini VA nya sama dengan 2 meter per sekon, VB nya sama dengan 12 meter per sekon. Di sini ada keterangan saling mendekati. Kalau saling mendekati kan berarti yang satu ke kanan, yang satu ke kiri ya nggak? Misalkan ini yang A, ini yang B, maka yang si A nya kita anggap positif kecepatannya, maka yang si B nya kalau ke kiri jadi anggapnya negatif karena berlawanan arah. Jadi VB nya ini jadi negatif 12. Setelah tumbukan kedua benda saling menempel. Kalau menempel berarti ini tumbukan tidak lenting sama sekali ya. Kecepatan saat setelah tumbukan, berarti ini ditanyakan adalah kecepatan setelah tumbukan, gitu biasa kita simbolkan V aksen. Kecepatan setelah tumbukan. Ini tinggal pakai rumus kekalan momentum untuk yang tidak lenting. Ini tidak lenting. Dari mana kita bisa menentukan ini tidak lenting? Dari kata-kata ini. Saling menempel, saling menyatu,
Pokoknya yang semakna dengan itu berarti dia tidak lenting sama sekali ya. Rumusnya itu tinggal P sebelum tumbukan sama dengan P sesudah tumbukan. Sesudah tumbukan kita simbolkan dikasih tanda aksen ya. P itu rumusnya M dikali V ya. Karena ini ada dua benda berarti M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2. Setelah tumbukan karena tidak lenting menempel berarti jadi M1 tambah M2 menempel dijumlah dikali dengan V aksen. Nah V aksen ini yang mau kita cari. M1 nya sama dengan MA ya 5, V1 nya berarti VA ini 2 ditambah M2 nya MB ini 1 dikali dengan minus 12 karena berlawanan arah. M1 nya 5 ditambah dengan 1 dikali V aksen yang mau kita cari. 5 kali 2 10, 1 dikali minus 12 berarti minus 12 sama dengan 6 V2 V aksen. 10 min 12 itu min 2 sama dengan 6 V aksen. Maka kita dapat V aksennya sama dengan min 2 per 6 ya. Min 2 per 6 itu sama dengan ini 1 per 3. 1 per 3 itu sama dengan 0,33 ya. 0,33 meter per sekon negatif. Maka jawabannya yang 0,33 ada dua nih, yang 0,33 sama 0,33 antara B sama D ya. Kita lihat di sini minus. Kalau minus berarti dia arahnya ke kiri atau searah dengan B. Jadi jawabannya itu yang kalau searah dengan B berarti berlawanan dengan A. Jawabannya yang B ya. 0,33 meter sekon berlawanan dengan benda A karena arahnya kiri ke sini. Negatif, dari negatifnya ya. Kemudian soal selanjutnya soal nomor 5. Benda A masanya 2 kg bergerak dengan kecepatan 3 meter per sekon. Massa itu M, berarti ini MA sama dengan 2 kg. Kemudian kecepatannya VA sama dengan 3 meter per sekon. Menembuk benda B masanya 1 kg dan diam. Kalau diam berarti kecepatannya 0 ya. Berarti ini MB nya itu sama dengan 1 kg dan VB nya sama dengan 0. Jika tumbukan kedua benda lenting sempurna, nah kalau soal sebelumnya tidak lenting, kalau ini lenting sempurna, maka kecepatan benda pertama dan kedua sesaat setelah tumbukan. Berarti yang ditanyakan adalah VA aksen dan VB aksen, kecepatan setelah tumbukan. Dan ini lenting sempurna. Kalau lenting sempurna, koefisien restitusi atau E itu sama dengan 1. Nah kalau ada soal seperti ini, yang pertama kita masuk ke kekekalan momentum. Kekekalan momentum itu yang sebelumnya ya, P sebelum sama dengan P sesudah. P itu rumusnya M dikali V, berarti M1. Kalau di sini A sama B ya, berarti ini kita tulis ini MA VA ditambah MB VB sama dengan MA VA aksen ditambah dengan MB VB aksen. Kita nggak gabung karena ini lenting sempurna. MA nya kita masukkan 2, VA nya itu 3, MB nya 1, VB nya 0 sama dengan MA nya 2 dikali dengan VA nya mau kita cari, MB itu 1 dikali VB juga yang mau kita cari. 2 dikali 3 itu 6, 1 dikali 0 itu 0, berarti ini 6 sama dengan 2 VA aksen 2 VA aksen ditambah dengan VB aksen. Ini jadi persamaan 1. Ini belum bisa kita selesaikan ya, karena ada dua variabel yang tidak diketahui. Maka satu persamaan lagi kita dari koefisien restitusi. Rumus koefisien restitusi itu minus VB aksen min VA aksen per VB min VA. E nya itu kalau lenting sempurna itu 1, kalau lenting sebagian nanti E nya dikasih tahu. Ini minus VB aksen min V aksen, kita kali minusnya ke dalam ya. Maka ini jadi minus ini punya semuanya ya, jadi seperti ini ya. Jadi min dikali VB jadi min, ini min kali min jadi plus. Maka VA nya jadi plus, saya balik urutannya jadi VA aksen min VB aksen.
Jadi VA nya jadi positif, VB nya jadi negatif, tapi urutannya saya balik. VB nya 0 dikurangi VA nya ini 3. 0 dikurangi 3 itu minus 3, minus 3 dikali dengan 1 kesini ya, jadi minus 3 sama dengan VA aksen min VB aksen. Ini jadi persamaan 2. Nah tinggal kita eliminasi dengan persamaan 1. Di persamaan 1 kan 6 sama dengan 2 VA aksen ditambah VB aksen ya. Ini tinggal kita jumlah ya biar VB aksennya hilang. Maka ini jadi VA aksen ditambah 2 VA aksen jadi 3 VA aksen. Minus 3 ditambah 6 berarti jadi 3 ya. Nah maka dari sini kita dapatkan VA aksennya itu sama dengan 3/3, berarti 1 meter per sekon. Ini kita udah dapat 1 ya. Kemudian untuk nyari VB aksennya ya tinggal kita masukkan VA aksen ini ke salah satunya. Saya misalkan saya masukkan ke sini. Jadi kan minus 3 sama dengan VA aksennya diganti jadi 1 dikurangi VB aksen. VB aksennya pindah ruas ke sini. 1 minus 3 pindah ruas ini jadi plus ya. Plus 3. Berarti jadinya VB aksennya sama dengan 4 meter per sekon. Jadi kita dapat jawabannya VA aksennya 1, VB aksennya 4. Jadi jawabannya yang C ya. Soal selanjutnya soal nomor 6. Sebuah peluru bermasa 100 gram, masa itu M. Peluru kita simpulkan P, jadi massa peluru sama dengan 100 gram atau kalau ke kilogram jadi 0,1 kilogram ya. Ditembakkan dengan kecepatan V, berarti V pelurunya sama dengan V pada sebuah balok yang bermassa, massa itu M, massa balok kita simpulkan MB, MB nya 0,9 kg yang diikat pada seutas tali. Kemudian peluru menancap pada balok dan balok naik setinggi 0,8 meter. Tinggi itu H, H-nya sama dengan 0,8 meter. Seperti pada gambar. Maka nilai V adalah ditanyakan adalah nilai V-nya ini. Nah, ini jadi cerita ini adalah peluru, ini baloknya ya. Ditembak dan pelurunya bersarang di balok, kemudian bergerak ke atas ini. Kalau bersarang kan berarti menempel ya. Kalau menempel berarti dia pakai yang tidak lenting sama sekali. Tidak lenting sama sekali itu rumusnya M. Kalau ini MP ya. MP dikali VP ditambah dengan M balok dikali V balok sama dengan MP ditambah MB dikali dengan V aksen. Jadi kalau misalkan menempel berarti ininya nanti setelah tumbukannya digabung masanya. Massa pelurunya itu 0,1, kecepatan pelurunya itu V yang mau kita cari, massa baloknya 0,9. Kecepatan baloknya kalau digantung pasti awalnya diam ya. Berarti kalau diam nih 0. Jadi kita anggap ini awalnya diam. Sama dengan massa pelurunya 0,1 ditambah dengan 0,9. Nah untuk V aksennya ini kan kecepatan V aksen kan ini ya ketika setelah ditabrak ya. Ketika setelah ditabrak maka dia akan bergerak ke atas mencapai setinggi 0,8. Maka ini kemudian setelah sampai sini dia jatuh lagi ke bawah. Maka V aksen ini bisa kita ganti jadi akar 2GH karena sama seperti gerak jatuh bebas. Nanti setelah sampai sini dia berhenti kemudian jatuh. Jadi rumusnya V aksennya ini sama dengan akar 2GH. Ini 0,1 V, ini 0 nggak usah kita tulis. 0,1 tambah 0,9 itu 1, akar 2 kali G itu 10, hanya 0,8. Berarti 0,1 V sama dengan 0 nya ini bisa kita coret ya. Jadi 2 dikali 8 itu 16. Berarti 0,1 V sama dengan akar 16 itu 4. Berarti V nya sama dengan 4 per 0,1. 4 per 0,1 sama dengan 40 meter per sekon. Jadi jawabannya yang B. Soal berikutnya, sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 8 meter. Ketinggian itu H ya, sama dengan 8 meter. Bola kemudian memantul. Nah ini berarti
bola memantul ya, dan mencapai tinggi 6,4. Jadi ceritanya seperti ini. Ini ada bola mantul itu pasti kan nggak sampai ke atas lagi ya, pasti dia makin pendek dan seterusnya. Yang awal ini kita misalkan itu H0 ketinggian awal, ini itu H1 ketinggian pantulan pertama, ini H2 pantulan kedua, yang ini H3 pantulan ketiga. Jadi yang 8 meter ini H0, kemudian yang mencapai tinggi 6,4 berarti pantulan pertama, H1 nya sama dengan 6,4 meter. Berapa ketinggian bola pada pantulan ketiga? Pantulan ketiga berarti H3 yang ditanyakan. Nah kalau ada soal seperti ini tinggal pakai perbandingan ya, H1 per H0 sama dengan H2 per H1 sama dengan H3 per H2. Yang kita pakai yang pertama ini dulu. H1 nya itu dapat 6,4, H0 nya itu 8, sama dengan H2 nya kita belum tahu, H1 nya 6,4, kali silang ya, 6,4 dikali dengan 6,4 bagi 8 sama dengan H2. Baru kita sekarang gunakan misalkan yang ini sama yang ini. Kalau barusan kan ini sama ini ya, sekarang ini sama ini, berarti kita dapatkan H1 nya itu 6,4 dibagi dengan H0 nya 8 sama dengan H3 nya mau kita cari. Nah H2 nya berarti ini 6,4 kali 6,4 dibagi dengan 8, tinggal kita kali silang, berarti ini 6,4 per 8 dikali dengan ini ya, 6,4 dikali dengan 6,4 per 8. Ini tinggal perhitungan biasa ya. Pertama ini 6,4 bagi 8 kan, 64 bagi 8 kan 8 ya, berarti ini 1, yang ini harusnya 8 karena koma jadi 0,8. Begitupun yang ini ya, ini 1, ini jadi 0,8. Maka sisanya tinggal 0,8 dikali 0,8 itu sama dengan 0,64 dikali dengan 6,4. Ini H3. Ini kalau kita kali kita bisa dapat jawabannya 4,096 meter. Jadi pantulan ketiganya tingginya yang A ya, 4,096 meter.